Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah dan sejuk pada subuh ini, saya bisa hadir kembali untuk menyapa kalian, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Dan yang paling utama adalah saya ingin menasihati diri saya sendiri, ya, dengan saya tampil untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Ini artinya bahwa ya saya selalu mengkontrol diri saya supaya tetap berada di jalur kebaikan. Teman-teman sekalian, di kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang betapa mahalnya hidayah, petunjuk dari Allah itu. Sebagai ilustrasi, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan video konten di platform YouTube, ya kalau nggak salah, tentang kisah mu'alaf, kisah tentang seseorang yang tadinya kafir non muslim kemudian menyatakan memeluk Islam, ya. Dan ini saya ambil contoh dari orang luar negeri, yang satu Australia, yang satu Belanda, ya. Anggap saja namanya yang satu John, yang satu Ronald, begitu ya. Nah, yang John ini Australia, Ronald ini Ronald Koeman lah barangkali ya, yang dari Belanda, ya. Saya lupa nama aslinya, kita sebut aja seperti itu. Tapi ini kisah nyata, pernyataan dari mereka, kisah mereka yang kemudian diunggah di YouTube begitu ya. Yang hebat ya dari kisah mereka ini, keduanya itu adalah sebelumnya adalah orang yang sangat membenci Islam, ya. Yang sangat membenci Islam, anti-Islam, ya. Bahkan bukan sekedar benci dan anti, tapi mereka membuat gerakan anti-Islam, gerakan untuk menyerang Islam, ya. Tidak saja secara narasi, tapi juga secara fisik, ya. Dan keduanya adalah ketua dari gerombolan pembenci Islam itu. Bayangkan ya, si John sama si Ronald ini, ya. Kedua-duanya adalah ketua, ya, atau gembongnya, ya, gerombolan yang dibentuk untuk memusuhi Islam, membenci Islam, memusuhi Islam, merusak Islam, ya. Merusak ini baik kepada pribadi dalam arti fisik orang, ya, ketemu di jalan, ya, apalagi terlihat secara penampilannya itu Muslim, ya, mungkin pakai baju, kalau di kita ya koko begitu ya, karena pakai jubah. Kemudian yang muslimah pakai hijab begitu ya, itu diserang, ya, ya dibully secara fisik gitu ya. Kemudian belum lagi gerakan-gerakan, ya, demo-demo anti-Islam, kemudian beberapa kesempatan merusak masjid. Ini adalah kisah mereka ini, ya, pembenci, ya,
dan sangat antipati terhadap Islam. Tapi itulah ya qadarullah ya, atas kehendak Allah ya. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menegaskan bahwa aku Allah memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki ya, dan sebaliknya juga aku maha berkehendak untuk menyesatkan siapa saja yang aku kehendaki. Nah, jadi kalau kita berkaca dari kisah si John dan Ronald ini, artinya keduanya adalah bagian dari kemahakuasaan Allah, kemahaberkehendaan Allah untuk memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau di masa Rasulullah jelas itu ya, yang paling menonjol kisah sahabat Umar bin Khattab itu ya. Mungkin mereka ini sekelas Umar bin Khattab ini membenci dan kemudian ya, sangat antipati ya. Bahkan Umar bin Khattab itu punya niat untuk membunuh Rasulullah itu. Umar bin Khattab itu ya. Kemudian banyak kisah seperti itu. Yang satu lagi yang saya ambil contoh sahabat Khalid bin Walid ya. Pedang Allah, singa Allah. Sebelumnya pasukan kafir, panglimanya pasukan kafir Mekah yang dalam perang Uhud ya, yang kemudian di perang Uhud ini umat Islam kalah, pasukan Islam kalah. Ini panglimanya kaum kafir adalah Khalid bin Walid ya, yang kemudian masuk Islam. Dan setelah masuk Islam menjadi sangat mencintai Islam. Ya, menjadi sangat mencintai Islam ya, baik Umar bin Khattab maupun Khalid bin Walid ya. Nah, kembali ke John dan Ronald ini ya. Mereka pada akhirnya dengan peristiwa-peristiwa rohaniah yang mereka alami ya, terutama hidayah itu karena mereka ini dari negara yang maju ya, di mana orang-orangnya itu ya otaknya mau berpikir begitu loh. Jadi dari rasa kebencian itu kemudian mereka ini berpikir sebenarnya Islam itu apa sih gitu. Jadi akhirnya ya ini bagian dari petunjuk Allah, bagian dari kehendak Allah. Mereka kemudian secara diam-diam mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, terjemahannya kayak apa sih, membandingkan dengan keyakinan sebelumnya, ya, keduanya itu Kristen. Gitu. Dari situ kemudian tumbuh benih-benih keimanan yang masuk di akal mereka, karena ternyata rata-rata ya kisah-kisah mu'alaf ya, yang terutama dari luar itu, selama mereka di agamanya yang lama itu, mereka timbul banyak pertanyaan dalam benak, dalam hatinya, dalam pikirannya, yang kemudian berkecamuk, dan ketika itu ditanyakan kepada pimpinan rohani mereka, ya sebut saja pendeta, ya atau pastor begitu ya kalau di Katolik itu, tanyakan nggak terjawab. Ya. Rata-rata jawabannya jagalah imanmu itu, sudah kamu sudah mendapatkan privilege ya, keistimewaan, kamu dosamu diampuni karena sudah ada sang penebus dosa ya kan, kamu dijamin masuk surga, udah nggak usah nanya macam-macam gitu. Gampangannya begitu ya jawabannya dari para pimpinan gereja mereka itu. Tapi karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mau berpikir, tetap berkecamuk dalam hatinya, dalam pikirannya, bertanya-tanya nggak pernah terjawab. Ya, di kitab mereka itu tidak memberikan satu kepuasan batin ya, kepuasan rohani ya. Dan ketika kemudian akhirnya mereka belajar mempelajari Islam begitu ya, dan kemudian mereka melihat realita, karena mereka mengakui bahwa dari muda, dari kecil itu sampai mereka dewasa itu, informasi ya, pemahaman tentang Islam itu hanya dari media. Dari media, yang notabene media ini ya dikuasai oleh kaum kafir, Zionis ya, maupun Kristen yang sangat antipati terhadap Islam. Digambarkan bahwa Islam itu kasar ya, teroris ya, pembunuh ya,
laki-lakinya tukang kawin, ya, perempuannya ditindas, nggak punya kebebasan. Itu yang kemudian dipompakan oleh media sekuler yang anti-Islam itu, yang mereka dapatkan informasinya. Tapi mereka melihat kenyataan di lapangan, ternyata umat Islam sesungguhnya tidak seperti itu. Umat Islam itu keluarganya damai, ya kan? Kelihatan rukun, kelihatan teduh begitu ya. Karena dia tahu bahwa Islam tidak bahkan melarang, ya, mengharamkan alkohol misalnya, ya kan? Kehidupan seks bebas, ya, yang itu sangat marak di negara mereka. Yang kemudian outputnya dan outcome-nya jelas, menjadikan masyarakat yang rusak, ya, secara sosial, ya, itu rusak, ya kan? Hingga kemudian mereka berpikir Islam ini adalah agama yang benar, ya, agama yang membawa keselamatan. Ya, akhirnya sebetulnya ceritanya panjang karena konten itu cukup panjang, ya, penuh pergulatan, ya. Akhirnya baik John maupun Ronald itu kemudian menyatakan masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, ya ini yang luar biasa. Ini mirip kisah Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Mereka menjadi pembela Islam yang paling terdepan, gitu. Ya, mereka menjadi pembela Islam. Ya, bahkan kemudian mereka ya bisa dibilang menjadi pendakwah juga, mendirikan Islamic Center, ya studi klub keislaman, ya kan? Yang kemudian akhirnya bisa mengajak keluarga maupun teman-temannya untuk memeluk Islam. Nah, dari kisah ini teman-teman sekalian, bagi kita yang mayoritas ini ya, menjadi seorang muslim itu karena kelahiran, karena kita diuntungkan, kita punya orang tua, nenek moyang, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya itu adalah mereka yang sudah Islam, ya mestinya kita ini ya lebih bersyukur lagi. Karena perjuangan kita tidak seperti perjuangan mereka para mu'alaf itu ya. Untuk mengganti keyakinan, mereka perlu pergulatan buatan, pergulatan sosial, pergulatan segala macam itu. Ya. Ya, yang belum tentu kalau kemudian Allah tidak memberikan petunjuk ya susah ya. Susah untuk kemudian menerima Islam. Nah kita yang sudah dari lahir ceprot begitu ya, sudah langsung menjadi seorang muslim, mesti harus bersyukur dan menjaga, merawat, dan kemudian tentu juga memupuk supaya makin subur keimanan dan keislaman kita ini. Tapi kebanyakan justru kita-kita yang sudah sejak lahir menjadi seorang muslim ini, ya Islamnya itu Islam-Islaman gitu kan ya. Di negara kita ini ada sebutan Islam KTP gitu ya. Ya status sosialnya Islam KTP gitu ya. Kurang punya giroh, kurang punya gairah untuk mempelajari, memperdalam, dan meningkatkan keimanan dan keislamannya itu ya dalam kehidupan sehari-hari, makin ditingkatkan ya. Justru para mualaf-mualaf itu ya yang sebagian besar itu kemudian setelah menjadi muslim mereka luar biasa ya. Nah, karena apa? Peristiwa yang kemudian membuat mereka sangat haru dan kemudian menangis ya. Mantan-mantan preman, mantan gento yang anti Islam itu ketika mengucapkan syahadat ya, oleh yang dibimbing oleh seorang ulama yang menuntun mereka bersyahadat, dikatakan kamu sekarang seperti bayi yang baru lahir. Seluruh dosa-dosamu sudah diampuni. Kamu start dari sekarang nol dosamu. Ya, Allah sudah mengampuni kamu. Mereka menangis. Mereka menangis. Ya. Itulah teman-teman ya sedikit tentang kisah bagaimana mahalnya hidayah. Ya. Jadi ketika hidayah itu sudah kita dapatkan, kita bisa setelah dewasa apalagi ya, lebih-lebih setelah tua begini, ya, sudah jelas hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita itu ya apa namanya bisa dikatakan harus gaspol untuk terus berada di jalur kebenaran itu. Jangan mencoba-coba untuk kemudian merambah ke wilayah yang akan menyebabkan kita terperosok, terpeleset, kemudian malah naudzubillah ya. Banyak juga ya dari umat Islam yang kemudian malah murtad, ya kan? Malah kemudian beralih keyakinan menjadi kafir, ya.
Naudzubillah ya. Jadi mari kita yang sudah Islam ini kita pertahankan, kita rawat, kita pupuk. Itu sebabnya di setiap awal saya menyampaikan materi seperti ini, saya sampaikan bahwa karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Ya, karunia iman dan Islam, bukan yang lain-lain. Maksudnya secara ranking, ya, secara kedudukan. Ya. Karena dengan keduanya itu kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kita tuju kan di dunia ini hanya sementara, kemudian nanti yang abadi adalah di akhirat. Kalau di akhirat selamat, selesai, aman kita, hidup selama-lamanya di surga. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.